Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga damai sejahtera selalu bersama-sama dengan kita. Mari dalam program Roti Hidup Jemaat Iman Batakan, mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan, sehingga kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh pakai menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan kekuatanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah ku derita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sehingga itulah pembacaan kita saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tema pembacaan kita hari ini ialah iman yang teguh dalam kesesakan. Iman yang teguh dalam kesesakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sering kita dinasihati oleh orang tua kita untuk tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Begitu pula dalam pembacaan kita hari ini, yaitu suatu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika itu Paulus masih dalam penjara. Ketika tahu bahwa Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Di sini kita bisa melihat betapa besar kasih Paulus kepada Timotius, sehingga ia terus memberikan motivasi dan semangat untuk tetap teguh dalam iman dan mengerjakan tugas pelayanan walaupun berada dalam situasi yang buruk atau kesesakan. Seperti yang kita hadapi saat ini, kita diajak untuk setia memberitakan Injil walaupun dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Kita diajarkan untuk terus melayani walaupun susah.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, Paulus juga telah memberikan teladan dalam banyak hal, yaitu ajaran, cara hidup, pendirian, dan lain-lain. Ia juga menegaskan bahwa memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bisa kita baca dalam pembacaan kita hari ini dari kedua Timotius pasal 3 ayat 12. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah inti, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka semua akan terjadi. Kita melihat dan rasakan seperti kondisi saat ini. Kita harus memiliki keberanian untuk mengaktifkan iman yang ada dalam diri kita dengan melakukan firman Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya kita tetap teguh dalam iman, pengharapan kepada Tuhan. Hal itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, sehingga kita diingatkan dalam pembacaan kita pada saat ini. Hal yang harus kita renungkan hari ini, bahwa mari kita tetap teguh dalam iman, dan marilah kita terus mengambil pelayanan walaupun kita dalam situasi sulit sekalipun. Marilah kita menjadi pelayan-pelayan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman pada saat ini. Semoga firman yang kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya.